Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Holifatu Zahra, NIM 47 dari semester 5 Tasawuf dan Psikoterapi. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview dari dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Sufi Healing Terapi dalam Literatur Tasawuf. Jurnal ini itu penulisnya dari Muhammad Amin Syukruf yang dirilis pada tahun 2012, lebih tepatnya bulan November. Latar belakang dari jurnal yang pertama ini yaitu bahwa akhir-akhir ini nampak fenomena menarik dalam dunia kesehatan. Nah, berkaitan dengan upaya preventif dalam healing terhadap penyakit, fenomena yang paling menarik adalah yaitu Sufi healing. Nah, di mana zikir merupakan metode utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan. Sufi healing demikian digandrungi manusia digital yang konon telah memasuki dunia spiritual. Masyarakat mulai berbondong-bondong mendatangi pengobatan yang menggunakan metode spiritual dalam penyembuhan penyakit. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui di manakah letak Sufi healing dalam literatur tasawuf dan untuk mengetahui bagaimana metode tasawuf dalam melakukan penyembuhan penyakit, mengeksplorasi model penanganan anak jalanan berbasis komunis, yaitu menemukan bentuk-bentuk dukungan psikologis, sosial, dan spiritual, serta upaya pemberdayaan anak jalanan. Sufi healing, nah kita masuk dalam pembahasan ini bahwa Sufi healing dalam menyembuhkan penyakit bersandar pada ajaran tasawuf. Nah, terapi dalam tasawuf ini dapat dilihat dari metode zikir yang sering diterapkan dalam proses mencapai makomat dan ahwal. Nah, adapun alat untuk sampai kepada Allah sangat berkaitan dengan makom dan dalam hati. Nah, seperti dari taubat, waro, zuhud, sabar, tawadu, takwa, tawakal, ridho, muhabbah, dan ma'rifah, serta berkaitan dengan sifat-sifat terpuji seperti sidik, ikhlas, khawaf, dan raja. Nah, berbagai ritual sufistik ini secara psikologis dapat dijadikan sebagai bentuk psikoterapi. Jadi dengan didasarkan pada cabang psikoterapi transpersonal. Nah, selain itu jika dikaitkan dengan zikir sebagai pusat orbit Sufi healing, maka sholat, puasa, doa, dan seterusnya merupakan obat mujarab dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Zikir misalnya ditambahkan dengan metode pernafasan akan mampu menyembuhkan berbagai jenis kanker ganas. Sebagai pengalaman peneliti bahwa sholat itu dapat dijadikan sebagai sarana olahraga dan olah rasa sehingga dapat menjadikan terapi yang paling dahsyat. Selanjutnya yaitu bahwa Sufi healing ini dipandang efektif dalam penyembuhan sebab para Sufi menarik akar kesadaran manusia akan keberadaan dirinya sebagai metode pengobatan. Nah, hal ini dapat dipahami bahwa sebab tasawuf ini dihubungkan dengan kesehatan, ada garis hubung yang nampak jelas bersinggungan sebagai dua hal yang saling mendukung. Sebab para ilmuwan barat ini membuktikan bahwa hubungan tersebut melalui berbagai penelitian yang hasilnya sangat mengejutkan. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa komitmen agama dalam arti intensitas menjalankan ritual keagamaan baik sedikit maupun doa akan dapat mencegah datangnya penyakit dengan percepat penyembuhannya gitu. Jadi efektivitas nampak pada klipel utama spiritualitas yang menenangkan dan mengajak para pasien untuk kembali pada fitrahnya sebagai manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa pada masa yang akan datang Sufi healing akan menjadi rujukan utama baik dalam arti secara utuh Sufi healing atau dalam bentuk pendampingan dunia medis gitu. Itulah tamakan dari jurnal pertama. Sedangkan jurnal yang kedua ya ini
berjudul The Concept of Sufi Psychotherapy. Nah, dirilis pada tahun 2017 oleh penulis Muhammad A.G. Mukhtar Solihin dan M.A. Munir. Nah, jurnal ini dilatar belakangi bahwa tasawuf adalah jantungnya Islam, sehingga seolah-olah daerah itu kering dan tidak berdenyut. Maka keringlah aspek-aspek ajaran Islam ini, bahwa tasawuf dalam mengobati penyakit jiwa melalui upaya penciptaan kembali spiritualitas manusia dan hampir menjadi terapi atau solusi tunggal. Oleh karena itu, sufisme dipandang sebagai pengobatan alternatif untuk penyakit mental dan kering dari nilai-nilai spiritual. Selanjutnya, dari tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan konsep psikoterapi sufi untuk pengembangan kesehatan mental manusia modern. Penelitian ini mengkaji tentang pengertian psikoterapi sufi dan mengkaji lebih lanjut tentang kedudukan penting psikoterapi sufi, seperti metode, fungsi, tujuan, dan teknik yang digunakan dalam psikoterapi sufistik. Pembahasan yang pertama, psikoterapi sufi adalah pengobatan yang spiritual dan psikologis terhadap penyakit baik fisik maupun psikis. Nah, penyakit tersebut dapat disembuhkan misalnya dengan membaca Al-Quran, doa-doa, atau lainnya. Objek yang menjadi fokus pengobatan atau penyembuhan sufi ini yaitu berhubungan dengan gangguan mental yang berkaitan dengan akal, ingatan, atau proses yang berhubungan dengan pikiran, seperti pelupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik. Selanjutnya yaitu metode psikoterapi sufi. Nah, adapun metode menurut pendapat Zaki Hamdani pada tahun 2000 ini menjelaskan tentang psikoterapi dan membaginya antara lain. Yang pertama yaitu metode ilmiah. Nah, metode of science ini merupakan metode yang selalu dan sering diterapkan dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Yang kedua adalah metode percaya diri, yaitu metode yang didasarkan pada keyakinan. Dan yang ketiga adalah metode kewenangan, yaitu metode yang menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang psikoterapis yang didasarkan pada keahlian. Yang keempat adalah metode intuisi atau metode yang berdasarkan ilham, yaitu wahyu yang diberikan oleh Allah. Yang ini sering dilakukan oleh seorang sufi dan orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi, analisis perbedaan dan persamaan dari kedua jurnal tersebut yaitu pada dasarnya hasil analisis perbedaan dari kedua jurnal tersebut sudah sangat beda pembahasan, tetapi kedua jurnal tersebut tetap dalam prinsip ketasawufan dan tujuan yang sama, yaitu untuk alternatif kesembuhan jiwa. Jurnal yang pertama dari Amin Syukruf ini membahas mengenai literatur tasawuf sufi healing dalam menyembuhkan penyakit yang bersandar pada ajaran tasawuf. Nah, hal ini dapat dipahami melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para sufi. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu dari Muhammad A.G. Mukhtar Solihin dan M.A. Munir ini membahas psikoterapi sufi yang yaitu pengobatan spiritual dan psikologis terhadap penyakit baik fisik maupun spiritual psikis. Itu penyakit-penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan membaca Al-Quran, doa-doa, atau lainnya. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.